Hai semuanya, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel bareng aku Poppy. Kali ini di Skincare 101 aku akan ngebahas tentang exfoliating. Jadi kayak exfoliating 101 gitu. Jadi semuanya itu kita bahas kenapa kita perlu pakai exfoliator, terus jenis-jenisnya apa aja, perbedaannya, plus minusnya akan dibahas semuanya. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, keep on watching. Jadi kalau salah satu video Skincare 101 kemarin itu aku bahas tentang pori-pori, ini masih ada hubungannya, jadi aku bahas tentang exfoliating. Exfoliating itu satu step di dalam ritual skincare yang penting banget untuk dilakuin, gak boleh dilupain. Jadi di antara sekian banyak rangkaian skincare, si exfoliating ini kenapa penting? Karena dia itu mengangkat sel-sel kulit mati dan membantu kulit supaya terbaruinya lebih bagus gitu. Jadi regenerasi kulitnya tetap terjaga. Nanti kalau kulitnya jadi bersih maksimal, kulit akan lebih mudah menyerap rangkaian skincare yang lainnya. Nah, exfoliating ini sering disalahartikan sebagai cleanser. Jadi memang sih tugasnya exfoliator itu adalah untuk membersihkan kulit lebih dalam gitu, lebih maksimal. Jadinya nanti membantu kulit juga jadi lebih, selain lebih siap, juga jadi lebih cerah gitu karena nggak ada sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk. Tapi itu bukan cleanser yang bikin kita harus pakai sesering mungkin gitu. Jadi kalau cleanser itu kan formatnya banyak ya, sama exfoliator juga formatnya banyak. Tapi sebenarnya itu ada exfoliator yang bisa dipakai setiap hari, ada yang enggak. Nah, pakai exfoliator itu juga harusnya kulitnya udah dipakein cleanser duluan. Jadi misalnya kita udah pakai facial wash, udah bersih, udah dikeringin, baru deh kita pakai langkah selanjutnya yaitu exfoliator. Karena exfoliating itu bisa kasih hasil yang sangat instan atau sangat terlihat jelas, kulit kita bisa jadi kelihatan lebih cerah, terus jadi lebih halus. Itu banyak orang akhirnya ngerasa bahwa exfoliating itu sangat kasih sesuatu yang signifikan, jadi terpancing untuk melakukannya sesering mungkin. Padahal itu bisa bikin kulit jadi iritasi dan bahkan bisa bikin masalah-masalah lainnya seperti jerawat yang malahan jadi bermunculan gitu. Padahal tujuan utama exfoliating ini sebenarnya kan meregenerasi sel kulit, mengangkat kotoran-kotoran yang terjebak di dalam pori-pori kulit kan. Jadi harusnya kalau kita pakai dengan cara yang benar, dengan amount yang benar, terus dengan waktu yang tepat, itu akan bikin kulit jadi lebih sehat karena munculnya sel-sel kulit baru tuh bikin kulit jadi kelihatan lebih fresh, lebih plumpy gitu ya. Tapi kalau kita misalnya over exfoliating, itu kulit jadinya protective barrier-nya sangat terganggu, jadinya kering banget. Kalau kulit jadi kering banget atau dehidrasi, itu masalah kulit banyak muncul, bisa jadi jerawat, jadi terpancing lebih berminyak, atau jadi kemerahan dan gatel. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih produk exfoliating. Secara umum, exfoliator itu ada dua jenisnya, yaitu physical dan chemical. Kalau physical, seperti yang semua mayoritas orang tahu ya, jadi dari dulu kita biasanya mungkin lebih awam dengan physical exfoliator yang berupa scrub gitu. Jadi nggak cuma buat muka, scrub juga ada di buat badan, bahkan ada buat bibir ya, lip scrub gitu. Physical exfoliator ini memang paling familiar dan paling mudah ditemuin, bahkan kalau kita ke minimarket atau drugstore itu ada banyak banget jenis facial scrub gitu. Facial scrub itu juga ada banyak ragamnya, jadi ada yang ditulis untuk daily gitu, ada yang untuk memang seminggu 2 kali. Tapi aku pribadi meskipun aku punya produk facial scrub yang tulisannya daily scrub gitu di labelnya, itu aku nggak akan pakai setiap hari. Itu adalah kesalahan aku juga yang dulu aku lakuin waktu masih muda ya. Jadi karena dulu pengetahuan soal skincare itu masih sangat minim, waktu SMP, SMA aku tipe yang pakai facial scrub setiap hari karena merasa bahwa si facial scrub ini jauh lebih bersih dibanding sama facial wash biasa gitu, karena kulitnya jadi lebih kesat. Padahal kulit yang super kesat itu justru kayak bikin kulit jadi ketarik. Nah, pada saat itu kan aku belum tahu. Mungkin teman-teman yang masih remaja dan masih baru mendalami dunia skincare itu juga harus mengerti yang hal-hal seperti ini. Facial scrub itu kandungannya ada banyak banget. Buat yang mengangkat sel kulit matinya tuh ada bentuknya, ada sugar, ada salt, ada coffee, ada juga apricot kernel, terus kulit walnut, jadi ada banyak. Ada juga yang beets. Beets itu juga ada banyak, ada yang natural dan ada yang terbuat dari plastik. Jadi kalau bisa kita hindari plastik micro beads karena itu akan susah terurai. Jadi kita juga
selain pilih yang bagus buat kulit kita perhatiin juga yang mana yang bahaya buat lingkungan. Nah, secara umum si facial scrub ini memang cenderung lebih harsh dibandingin yang chemical exfoliator gitu, karena memang bentuknya tuh terasa seperti namanya ya, physical exfoliator. Jadi memang bentuknya terasa secara fisik, kita bisa merasakan butiran-butirannya kena di kulit kita, dan kadang kita tergoda untuk menggosoknya lebih keras, itu jadinya kulit bisa terkikis ya ke kelembapan alami dan bisa jadi iritasi gitu. Karena seperti yang kita tahu, kita kalau pakai cleanser aja, pakai kapas, padahal kapas tuh lembut ya, tapi itu bisa juga jadi harsh di kulit kita dibandingkan misalnya kita pakai cleansing oil yang licin gitu. Kalau pakai kapas kita cenderung untuk menggosok-gosok terlalu keras gitu. Jadi sama aja si facial scrub ini juga bisa menyakiti kulit. Jadi kita harus pilih yang butirannya benar-benar lembut dan memang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu kandungannya. Plus memang tidak boleh dipakai terlalu sering. Ada lagi yang namanya chemical exfoliator. Beberapa tahun belakangan ini pemahaman soal chemical exfoliator dan juga varian produknya udah semakin meningkat. Jadi kamu juga sudah bisa dengan mudah menemukannya di mana-mana. Jadi chemical exfoliator itu lebih fokus ke dalam kandungannya. Jadi kandungannya itu memang sesuatu yang kayak invisible gitu. Kalau misalnya si scrub kan kita bisa rasain ya. Kalau si chemical exfoliator dia seperti mengangkat sel-sel kulit mati kita tuh secara diam-diam gitu. Karena si chemical exfoliator ini secara tekstur jauh lebih lembut dibandingkan dengan physical exfoliator. Nah, di chemical exfoliator itu kandungannya juga ada banyak banget, tapi yang paling sering kita temuin itu adalah AHA, BHA, dan PHA. Pertama, AHA. AHA itu adalah alpha hydroxy acid. Contohnya bentuknya adalah glycolic acid dan juga lactic acid. Si AHA ini sifatnya tuh lebih hydrophilic gitu. Jadi senyawa kimia yang memang molekulnya tuh sangat kecil, jadi memudahkan masuk ke dalam sel-sel kulit. Jadi penetrasinya lebih mudah. Jadi dia menghancurkan sel-sel ikatan dalam kulit itu sehingga si kotorannya, terus sisa makeup dan sel-sel kulit mati yang menumpuk itu jadi lebih mudah terurai gitu. Jadi lebih mudah terangkat, tereksfoliasi dengan baik. Oh ya, AHA itu juga relatif aman ya untuk digunakan oleh semua jenis kulit. Selanjutnya BHA. BHA itu adalah beta hydroxy acid. Contoh BHA adalah salicylic acid. Nah, salicylic acid ini biasanya ditemukan di rangkaian skincare yang ditujukan untuk kulit-kulit berminyak atau acne prone gitu. Kalau BHA ini sifatnya adalah lipophilic atau lebih terikat kepada lemak. Jadi dia sifatnya akan membantu proses penyembuhan luka dan juga pembentukan sel-sel kulit yang baru. Makanya BHA itu cenderung cocok dipakai di kulit yang berjerawat atau yang lagi kemerahan atau yang breakout gitu, karena dia akan membantu pembentukan sel-sel kulit yang baru, jadinya si jerawatnya tuh juga jadi lebih sembuh. Yang ketiga adalah PHA. Nah, PHA ini polyhydroxy acid, jadi dia sebenarnya lebih mirip sama AHA, cuma molekulnya itu besar-besar banget. Jadi penyerapan kulit juga nggak akan semaksimal AHA gitu, karena dia masuknya susah ke dalam kulit. Jadi levelnya tuh lebih ringan dibandingin AHA. Nah, makanya si PHA ini biasanya muncul di produk-produk yang khusus untuk kulit sensitif, karena dia lebih ringan, jadi bisa dipakai sama yang kulitnya sensitif. Chemical exfoliator ini sebenarnya aman aja dipakai setiap hari, tapi kamu harus lihat juga pada kandungan produk yang kamu beli atau yang kamu punya itu setinggi apa kandungan AHA, BHA, atau PHA-nya. Jadi kalau kandungannya semakin tinggi tentu nggak bisa dipakai sesering mungkin. Jadi kamu bisa pakai 2 atau 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau memang kandungannya sangat lembut, jadi cuma sedikit konsentrasinya, berapa persennya gitu, itu cuma sedikit, itu kamu bisa pakai setiap hari. Sekarang si chemical exfoliator tuh juga sangat-sangat beragam, bahkan ada chemical exfoliator yang tidak pakai AHA, PHA, BHA. Itu jadi dibuat dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan gitu, pokoknya jadinya botanikal. Jadi si kandungan eksfoliatornya itu bertindak seperti AHA, BHA, dan PHA, cuma versi yang lebih naturalnya. Itu juga ada. Sekarang kita bahas produk-produknya ya, ada banyak banget, bahkan ada yang mix, jadi satu produk itu bisa mengandung chemical exfoliator juga, tapi juga ada butirannya, jadi double gitu, jadi chemical juga, physical juga. Nah, di sini adalah beberapa jenis exfoliator yang aku punya, yang memang aku pakai. Jadi aku termasuk yang suka banget pakai masker dan exfoliator karena itu sangat relaxing. Kalau aku pakai tuh aku biasanya pakai weekend, Sabtu, Minggu, atau misalnya pulang kantor gitu. Jadi itu adalah ritual yang
nggak sama ritual harian, cuma jadi rasanya lebih rileks dan lebih ngenalin kondisi kulit gitu. Yang pertama ini ada brand dari Eropa, itu brand dari Prancis, Vichy. Ini waktu itu aku sempat nitip sama temen aku yang lagi ke Eropa, jadi belum masuk sini. Aku tertarik karena dia itu 3 in 1. Jadi exfoliator juga, cleanser juga, masker juga. Ini bisa dipakai sebagai masker, misalnya kamu pakai lebih thick gitu, dipakai di muka dan leher sekitar 5 menit atau sampai dia kering, terus dibilas. Bisa juga kalau lagi buru-buru, kamu pengen yang praktis, kamu pakai aja sebagai scrub. Nah, produk yang 3 in 1 kayak Vichy ini sekarang udah banyak banget. Ada juga si Naruko ini, Naruko T3 Purifying Clay Mask and Cleanser. Jadi dia bisa dipakai sebagai masker juga, sebagai scrub juga, ada butiran scrubnya. The Body Shop juga ada yang ada punya juga. Jadi kayak sekarang produk yang facial scrub yang juga dipakai sebagai masker itu ada banyak banget di pasaran. Nah, saat lagi pakai scrub itu tekanan tangan kita nggak boleh terlalu kenceng, jadi harus lembut aja gerakan memutar, terus dibilasnya sampai bersih. Dan setelah pakai scrub kita harus pakai moisturizer segera, jadi atau serum atau moisturizer sesegera mungkin supaya kulitnya nggak kering. Kalau kamu pengen versi yang lebih lembut dibandingin facial scrub, kamu bisa pakai yang namanya peeling gel. Jadi kalau di produk Korea atau produk Jepang, peeling gel tuh ada banyak banget, sangat umum ditemukan. Contohnya ini, The Face Shop Smart Peeling White Jewel Pearl. Jadi dia bukan seperti scrub, tapi tetap kamu bisa ngerasain kayak ada butiran-butiran yang lembut, super lembut yang jatuh kalau kamu gosokin di kulit kamu gitu. Jadi teksturnya gel. Nggak cuma The Face Shop, ada banyak banget dari brand Korea lain ya. Tinggal digosokin aja di kulit yang kering. Jadi setelah cuci muka, keringin, nah kamu bisa pakai ini. Jadi ini jauh lebih lembut kalau kamu kulitnya sensitif, misalnya kamu nggak pengen pakai facial scrub yang butirannya kasar, harsh, ini bisa dicobain. The Face Shop Smart Peeling ini ada kandungan natural cellulose sama pearl powder. Jadi si peeling gel ini menurut aku lebih cepat, lebih praktis, makanya nggak lama-lama dibandingkan dengan facial scrub yang sekaligus masker. Karena itu akan sangat nempel ya di kulit, terus ngangkatnya tuh juga harus pelan-pelan, karena kan jadi mengering di kulit kan. Kalau ini tuh cepet aja kayak pakai cleanser, tapi langsung kerasa kulit jadi jauh lebih halus. Selanjutnya adalah produk yang in between, jadi bentuknya chemical juga tapi juga physical exfoliator. Ini pasti kamu nggak asing lagi, Neogen Biopeel yang lemon. Jadi dia itu bentuknya seperti kapas gitu, pad. Isinya ada banyak. Ini juga ada versi ekonomis, jadi dia cuma satu dijualnya per kayak seperti sheet mask gitu. Produk ini tuh variannya ada yang lemon, wine, sama green tea. Nah ini aku punya yang lemon, dia kandungannya ada ekstrak lemon sama AHA-nya. Jadi bentuknya pad bulat, seperti kapas, tapi kita bisa masukin jari kita ke dalamnya buat dipegang kayak pakai sponge buat bedak gitu. Jadi nanti dia ada dua sisi. Sisi yang kasar dulu pertama itu kita pakai dengan gerakan memutar di seluruh muka dan leher. Terus setelahnya pakai yang sisi halusnya. Jadi kita balik padnya. Itu ditepuk-tepuk aja. Setelah itu tuh langsung kerasa banget kulitnya jadi jauh lebih lembab dan kayak glowing gitu. Dan tinggal dibilas aja, kalau bisa dibilasnya pakai air hangat yang suam-suam kuku gitu. Ini kalau dipakai tuh dua kali seminggu aja kulit kamu jadi kelihatan sangat-sangat segar, jadi kelihatan lebih dewy gitu. Tips dari aku, ini kan sayang banget ya sebenarnya itu si padnya tuh sangat super wet. Jadi kalau misalnya udah selesai dipakai di kulit muka, sebaiknya jangan langsung dibuang. Kamu bisa pakai di siku, di lutut, atau di area dada sini. Jadi atau di punggung bahkan, karena ada jerawat punggung kan. Jadi itu akan sangat bermanfaat. Jadi nggak buang-buang si padnya gitu. Jadi setelah udah dipakai di muka, terus di area-area lain di kulit, kamu baru buang. Ini ada yang lebih praktis, jadi sekarang ada lagi yang lainnya yang aku suka juga, ini Laneige Clear Sea Peeling Mask. Jadi dia itu ada kandungan si butiran biji stroberi. Jadi ini termasuk physical exfoliator, tapi dia bukan seperti facial scrub yang kita kayak scrubbing terus berbusa gitu, jadi kayak cuci muka gitu, bukan. Ini dipakai sebagai masker 15 menit terus dibilas, itu kerasa ada si butiran-butirannya itu. Jadi bukan kayak yang ini ya, bukan kayak si Vichy sama Naruko. Dia ini jauh lebih lembut, 15 menit dipakai udah bilas aja gitu. Bukan yang bisa dipakai 2 in 1 sebagai scrub. Next ada dari brand lokal,
Nah, MS Glow Peeling Serum. Jadi ini si serumnya ini termasuk physical exfoliator, tapi seperti yang tadi aku bilang, ada physical exfoliator yang tidak memakai AHA, BHA, PHA, tapi dapat sumber lain yang lebih natural. Nah, kalau si MS Glow Peeling Serum ini, jadi dia kandungannya ada manuka honey, yeast extract, kefir extract, soy amino acid dari kacang kedelai, ada apple stem cell dari apel. Jadi apple stem cell tuh bagus banget buat membantu regenerasi kulit dan bikin kulit jadi lebih kencang. Jadi yang udah dia usia di atas 25 atau bahkan di atas 30 tahun, ini mungkin si MS Glow Peeling Serum ini bisa dicobain karena kandungan-kandungannya itu sangat bagus buat menunda penuaan. Selanjutnya ada lagi chemical exfoliator yang bentuknya serum. Ini terkenal banget. Siapa yang nggak tahu Avoskin Miraculous Revining Serum. Ini ada kandungannya 10% AHA, 3% BHA, 2% niacinamide, dan juga ada ceramide. Jadi ini tuh powerful buat kamu yang memang kulitnya kusam dan sangat, pokoknya nggak glowing sama sekali deh. Ini tuh cepat banget kalau menurut aku, karena dia memang kandungan AHA-nya tuh tinggi. Tapi ini nggak bisa dipakai setiap malam karena tinggi itu. Jadi kalau kamu pakai setiap hari, kamu bisa pilih si Avoskin Miraculous Toner. Jadi dia ada rangkaian yang sama, ada tonernya. Nah, tonernya itu lebih mild karena kandungan AHA-nya, BHA-nya cuma lebih sedikit. Kalau ini lebih tinggi, jadi agak terasa cekit-cekit gitu loh di kulit. Jadi agak tingling. Selanjutnya ini yang terakhir, ini aku juga suka banget. Dia adalah Clinique Clarifying Lotion yang nomor 3 yang warna pink ini. Jadi ini sesuai sama jenis kulit aku yang kombinasi. Si Clinique ini aku pernah juga video waktu itu bareng sama Egy. Jadi si Clinique Clarifying Lotion itu bener-bener rangkaiannya lengkap. Dari mulai kulit yang kering, sensitif, berjerawat, kombinasi itu ada semua. Ini adalah toner yang bisa dipakai setiap hari. Jadi exfoliating toner bentuknya, dipakai setiap hari, pakai kapas, itu akan kerasa deh kalau kamu pakainya rutin, benar-benar pakai tiap hari, kulit akan jadi jauh lebih glowing dan pas pakai makeup tuh jadi jauh lebih menempel gitu. Karena udah ada nomor-nomornya, jadi kita nggak bisa pakai sembarangan pilih-pilih asal misalnya warnanya lucu gitu. Kamu karena suka pink, kamu pilih yang ini, padahal kulit kamu kering, nggak bisa gitu. Jadi ini yang nomor 3 ini kulit kombinasi, kamu bisa buka websitenya atau datang ke counternya buat tahu yang mana aja yang cocok sama jenis kulit kamu gitu. Jadi karena ini memang diformulasikan mild, itu bisa dipakai setiap hari. Nggak semua exfoliating toner bisa dipakai setiap hari. Kalau menurut aku selain si Clinique ini ada yang dari Avoskin, tonernya Avoskin itu bisa dipakai setiap hari juga. Sama ada Tom By Me AHA, PHA, BHA toner itu juga bisa banget dipakai setiap hari karena kandungannya dia mild. Jadi exfoliator itu sangat-sangat beragam ya, dari yang physical, chemical, ada juga yang perpaduan keduanya, dan bentuknya tuh juga macam-macam, mulai dari scrub yang sekaligus masker, ada juga yang bentuknya pad, ada juga yang bentuknya toner dan serum. Itu benar-benar kamu harus lebih kenalin lebih jauh, baca dulu reviewnya, baca dulu websitenya, baca dulu labelnya sebelum memutuskan membeli yang mana yang cocok buat kamu gitu. Karena meskipun ini mungkin dipakainya tidak sesering moisturizer atau cleanser gitu, tapi ini sangat bagus buat merawat kulit supaya tetap siap gitu menerima kandungan-kandungan lain yang kamu masukin ke kulit kamu gitu. Jadi tetap harus hati-hati karena over exfoliating kamu bisa jadi malah tambah bermasalah gitu. Jadi ada kayak di Ordinary Peeling Solution yang warna merah itu yang AHA-nya 30% dan BHA-nya 2%. Itu sangat-sangat tinggi, makanya si brandnya menyarankan untuk si serum itu tidak dipakai seterusnya karena kan juga selain warnanya merah tuh juga kandungannya sangat-sangat konsentrasinya super tinggi, jadi bisa berbahaya kalau dibiarkan terlalu lama. Makanya cuma 5 menit aja tuh kamu merah-merah kayak vampir, langsung dibilas. Buat catatan, sebagian exfoliating toner atau serum, jadi chemical exfoliator itu mungkin akan terasa lebih sakit dipakai di kulit kamu meskipun dia nggak ada butirannya ya, cuma terasa lebih cekit-cekit atau lebih perih. Itu karena kulitnya biasanya lebih bermasalah. Jadi kalau kulitnya baik-baik aja atau tipenya normal, itu biasanya kalau pakai exfoliating toner atau exfoliating serum itu nggak terlalu bermasalah rasanya, nggak terlalu perih. Tapi kalau misalnya kulit kamu memang sangat bermasalah, kalau dikasih chemical exfoliator itu akan lebih cenderung perih gitu. Tapi ya memang harus tahan dan pakai sesuai waktunya tuh, nggak boleh terlalu lama atau nggak boleh terlalu sebentar.
Nah, jadi udah ada sekian banyak, kamu bisa pilih yang paling sesuai sama jenis kulit kamu. Kayak misalnya ini Vichy dan Haruko cocok buat kulit yang berminyak, sangat berminyak atau acne prone, karena dia ada kandungannya tuh kayak clay-nya. Kalau yang ini juga ada tea tree-nya. Kalau kamu misalnya kulitnya cenderung sensitif atau kering, kamu bisa pilih yang bentuknya gel. Ada banyak banget brand Korea sama Jepang yang punya. Terus kalau kamu memang pengen ada sensasi yang berbeda, kamu bisa cobain si Neogen ini karena kamu ngerasain physical exfoliating juga, karena ada si padnya itu ada yang area yang lebih kasar, tapi dia ada AHA-nya juga, jadi double. Yang lemon cocok buat kulit kusam, semua jenis kulit oke, tapi karena dia membantu mencerahkan, jadi cocok buat yang kulitnya kusam. Terus yang ini juga cocok buat kulit kusam, si Laneige Clear Sea Peeling Mask. Kalau aku sih suka sih ini dan udah mau habis, jadi dia nggak bikin kulit kering gitu setelahnya. Kalau kamu memang suka yang natural-natural, kamu bisa pilih exfoliating serum yang memang nggak ada AHA, BHA, PHA-nya, tapi ada kandungan-kandungan natural yang sama bisa mengeksfoliasi juga. Terus kalau kamu suka yang powerful, kamu bisa pilih Avoskin ini. Terus kalau kamu mau yang mild, justru pilih yang ini si Clinique Clarifying Lotion nomor 3 kalau jenis kulitnya sama kayak aku, kombinasi. Oke, itu dia tadi penjelasan dari aku soal chemical exfoliator, terus physical exfoliator, dan beberapa rekomendasi yang exfoliator yang aku udah cobain. Kalau kamu pakai exfoliator secara rutin, jangan lupa untuk selalu pakai moisturizer setelahnya dan juga pakai sunscreen, karena apalagi chemical exfoliator ya, jadi chemical exfoliator itu cenderung membuat kulit jadi fotosensitif atau lebih sensitif terhadap matahari. Tapi kalau kamu udah rutin pakai exfoliator, maupun baik yang physical maupun yang chemical, kamu harus rajin pakai moisturizer setelahnya supaya kamu mendapat kelembapannya lagi, kulit kamu tetap terjaga, skin barrier-nya. Plus harus banget, wajib banget, nggak boleh nggak pakai sunscreen, terutama kalau kamu pakainya itu yang chemical, karena yang chemical itu cenderung bikin kulit lebih fotosensitif atau lebih peka terhadap sinar matahari. Makanya harus selalu pakai sunscreen tiap pagi atau siang, walaupun kamu pakai chemical exfoliatornya itu cuma 2 kali seminggu. Oke, sekian dulu dari aku ngebahas soal exfoliatornya. Semoga sangat membantu buat kamu yang lagi masih dalam tahap pencarian mencari exfoliator yang tepat. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tanya di komen, atau punya produk exfoliator yang kamu suka, kamu juga bisa cerita di komen. Jangan lupa subscribe, ring the bell, dan kasih ide video-video apa lagi sih yang pengen kamu lihat dari Female Daily Network. Oke, segitu aja. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.